Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada sahabat-sahabat YouTube di luar sana, membagikan cara memasang kunci rahasia pada sepeda motor atau kunci ganda untuk keamanan sepeda motor kita. Jadi caranya sangat sederhana. Nah, di sini saya sudah punya namanya saklar toge. Dia punya 3 kaki. Dan di sini saya sambung ada 3 kabel dengan warna yang 2 sama, 1 berbeda. Jadi fungsi dari saklar toge ini, saya ingin membuat alat ini ke motor, gunanya untuk keamanan sepeda motor kita. Jadi dengan alat ini, apabila ada orang yang ingin niat mengambil kendaraan kita atau mencuri motor kita, orang tidak tahu kalau kita menggunakan kunci ganda atau kunci rahasia. Karena sistem kerja dari kunci rahasia ini, sistem kerjanya apabila saat motor dihidupkan kondisi normal atau saat gigi masih netral, motor hidup normal. Tapi apabila saat saklar posisi off, motor dimasukkan gigi, mesin akan mati secara otomatis. Jadi orang tidak mengira kalau motor ini memakai kunci rahasia. Jadi apabila giginya dinetralkan lagi, motor akan hidup lagi. Tapi setiap motor dimasukkan gigi, mesin akan mati. Jadi di situ nanti istilahnya orang tidak menyangka kalau motor ini sudah memakai kunci keamanan ganda atau kunci rahasia. Jadi untuk saat jalan normalnya kita tekan ke tombol on. Jadi saat masuk gigi pun motor tidak mati karena sudah posisi on normalnya. Jadi daripada panjang lebar, langsung aja kita praktekkan cara masangnya, kemana jalur-jalur kabelnya. Untuk teman-teman di luar sana yang bingung pengen juga masang untuk ke motor gigi, bagaimana cara masangnya, nanti juga saya akan jelaskan. Setiap tipe motornya, misalkan motor Honda itu kabelnya warna apa, motor jenis lain seperti Yamaha, Suzuki, kabelnya pun warnanya apa, nanti akan saya bagikan ke sahabat-sahabat YouTube di luar sana. Oke? Ikuti terus video ini sampai akhir, bagaimana cara memasangnya. Jadi supaya kawan-kawan paham cara masangnya. Dan nanti kedepannya saya juga akan membagikan cara bikin kunci pengaman sistem sensor sentuh jari. Oke? Ikuti terus cara memasang kunci rahasia ini. Oke sahabat YouTube, langsung aja kita ke motornya, bagaimana cara memasangnya. Jadi bagaimana sistem kerja dari saklar toge ini. Kecil tapi sangat berguna. Mari ikuti terus video ini. Bagi yang suka dengan video ini, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, tolong bantu like and subscribe-nya. Oke? Halo sahabat YouTube. Untuk jenis motor Honda seperti ini, apalagi ini jenisnya tipe Honda CS1. Ini karena motor lama, jadi baut-bautnya udah banyak yang patah-patah, jadi nggak repot untuk buka bodinya karena bautnya sudah. Kita buka bodinya dahulu. Setelah itu kita buka di bagian CDA-nya. Kalau Honda CS1 dia CDA-nya di bawah box akinya ini, sobat. Seperti ini. Sobat YouTube. Kalau untuk Honda CS1 dia CDA-nya di bawah box ini. Jadi kita ngelepasnya cukup kita tarik seperti ini. Lalu ini kita buka soketnya. Seperti ini. Jadi bagaimana cara memasangnya? Karena saya nggak mau merusak dari kabel bodi ini, jadi di sini udah saya bikin ujung kabel ini sistemnya pakai soket. Jadi kalau untuk Honda, untuk mod tipe Honda, untuk saklar posisi yang di tengahnya ini kan yang di tengah nih, itu ngambilnya kita dari massa CDA.
Jadi kita bikin kunci rahasia seperti ini, kita nggak takut untuk merusak CDA karena kita nggak main dari setrum. Jadi kita mainnya dari ground atau masanya. Oke sahabat YouTube, setelah kita lepas dari CDA seperti ini, lalu kalau untuk jenis motor Honda yang biasanya main sistem pakai gigi itu maupun jenis Supra, CB 150 yang lainnya atas nama Honda, dia kabel massa CDA nya pasti warna hijau. Jadi caranya supaya kita nggak merusak kabel bodinya, biasa banyak orang juga main potong-potong saja jadi merusak kabel bodi. Jadi kita akan buka ini pakai alat ini yang sudah dibikin. Cukup kita congkel klipnya ini, nah, seperti ini sampai dia bunyi tek. Nah, setelah itu kita tarik, nah, seperti ini. Jadi di saklar ini tadi yang sudah saya bikin, di saklar togenya ini, arah kabel massa yang dari CDA pastikan di posisinya yang di tengah-tengah. Ini yang di tengah-tengah dari saklar toge ini. Nah, pastikan nih. Nah, jadi di sini supaya saya ngikutin aslinya, nggak merusak kabel bodi, dia sudah saya bikin pakai ujung soket seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke posisinya lagi. Nah, seperti ini. Karena massa dari CDA sudah kita lepas, motor dihidupkan pasti sudah tidak hidup. Jadi caranya, lalu yang kedua, ujung dari saklar toge ini karena warnanya saya samakan supaya memudahkan kawan-kawan di luar sana cara memasangnya. Jadi saya bikin warnanya hijau. Kabel yang warna hijau satu lagi ini nanti kita sambung kemari. Jadi gunanya dia pas saat posisi on dia normal seperti biasa terhubung. Jadi saat posisi off dia tidak terhubung, tapi dia terhubung ke sensor lampu netral. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya contohkan cara pemasangannya. Untuk lebih rapinya, mungkin sobat-sobat yang ingin mencoba cara saya ini nanti bisa bikin lebih rapi. Nah, jadi seperti ini sobat. Yang dari CDA itu di posisi di tengah. Jadi untuk yang harus keluar dari saklar nih, itu yang tadinya masuk dari CDA. Lalu ngubunginnya kemana? Karena ini belum dihubungkan, jadi sistem kerjanya seperti ini. Ini di posisi on off kan, dia cuma sekedar on off mati hidup. Nah, jadi kalau untuk sekarang, kalau posisi onnya seperti ini, mesin kita hidupkan hidup. Nah, jadi mesin hidup. Nah, tapi kalau kita off kan dari saklarnya ini mesin mati. Nah, jadi saklar ini kita akan memungsikan supaya saat posisi netral mesin hidup, jadi setelah saat masuk gigi mesin mati. Lalu untuk kabel satu lagi nih kita ngambil ke jalur sensor netral. Nah, lalu kita cari ujung sensor lampu netralnya. Nah, ternyata di sini soket untuk lampu netral. Nah, lalu kita cabut soketnya. Nah, kita cabut seperti ini. Kabelnya warna apa untuk lampu netral? Kabel warna untuk lampu netral di sini warnanya biasanya hijau muda garis merah. Hijau muda garis merah ini untuk kalau jenis Honda ini biasanya larinya ke sensor netral lampu gigi. Karena ini kita cabut, jadi kita hidupkan kunci kontak, dia tidak hidup lampu netralnya. Tapi lampu speedometer tetap hidup gitu. Karena ini kita cabut, jadi kalau kita pasang, nah seperti ini, lampu netralnya hidup kembali. Nah, jadi kita cabut lagi, lampu netralnya mati. Karena di sini ada 6 kabel, di sini ada 6 kabel, warnanya biru garis merah, merah garis putih,
putih garis biru, dan juga hitam garis biru, kuning garis merah, hijau muda garis merah. Jadi untuk tahu di mana sensor untuk lampu netralnya. Nah, untuk lampu netralnya yang warnanya hijau muda garis merah. Lalu kita hubungkan di sini. Kita hubungkan dengan ujung kabel yang dari saklar nih. Oke sobat, nah, jadi yang warna satu lagi ini hijau muda garis merah yang dari saklar nih, ini kita hubungkan ke sensor lampu netral. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, jadi ini karena udah saya sesuaikan dengan warna kabel. Apabila teman-teman motornya jenis lain, maksudnya jenis lain, ibaratnya misalnya motornya Honda, Yamaha atau Suzuki, itu tuh pada dasar umumnya untuk warna kabel semua sama kemana tujuannya. Nah, jadi ini karena Honda langsung saya sesuaikan di warna Honda. Nah, yang hijau muda garis merah. Nah, cukup kita colokin seperti ini. Nah, langsung kita colokin lagi. Nah, jadi satu yang perlu diingat untuk teman-teman. Ah, di sini ini kita kasih pengaman. Pengaman ini di sini saya pakai dioda yang 2 ampere, atau kalau dipakai yang kodenya itu dioda IN4007. Jadi fungsi dioda ini untuk apa? Untuk setrum dari lampu netral nih. Setrum dari lampu netral nih, apabila pas posisi off-nya, karena saat posisi saklar off-nya, massa ini terhubung ke sensor lampu netral. Itu makanya saat motor posisi off, tapi saat kunci kontak on seperti ini, mesin bisa hidup, tapi saat dimasukin gigi mesin mati. Nah, karena dia mengambil massanya itu dari sensor lampu netral. Saat gigi dimasukkan, sensor netral di dalam sini ini memutus arus. Jadi sama halnya kayak jalur saklar posisi on di sini. Posisi on di sini berarti off untuk yang posisi ke sensor. Jadi langsung saya praktekkan saja seperti ini. Nah, untuk dioda yang dipasang di sini tadi, untuk yang positifnya dia yang arah dari saklar. Jadi yang negatifnya di sini karena dioda untuk menyearah arus. Jadi setrum yang dari sini dia nggak bisa balik ke atas sini. Gitu. Jadi setrum yang dari atas ini, aliran arus massa yang dari atas ini dia bisa ke bawah. Nah, langsung kita praktekkan di posisi off. Ini saklar posisi off. Nah, jadi sistem kerjanya seperti ini. Ini udah hidup, kita hidupkan mesin. Maka normalnya kita tekan kopling, masuk gigi mesin nggak mati, tetap hidup. Tetap hidup. Lalu kita netralkan lagi. Nah, jadi di sini saat posisi off, mesin kita hidupkan. Nah, lampu netral hidup, kita hidupkan, lalu kita dia tetap hidup. Tapi saat kita masukkan gigi, mesin mati. Nah, mesin langsung mati. Nah, inilah cara sederhana bikin kunci rahasia. Jadi untuk maling yang niatnya mencuri motor, dia tidak mengira kalau motor ini pasang kunci rahasia. Karena saat posisi netral seperti ini dia bisa hidup. Nah, jadi saat netral seperti ini dia hidup. Tapi setelah dimasukkan gigi, mesin mati. Nah, jadi untuk saat normalnya, kita mau jalan normalnya, kita tinggal mengaktifkan ke posisi on. Jadi ke posisi on. Nah, lalu kita hidupkan motor, kita netralkan dulu. Ini posisi normalnya. Lalu kita tekan kopling, kita masukkan gigi. Mesin tetap hidup, tidak mati. Jadi normal seperti biasa. Oke. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa paham dengan cara sederhana ini.
Apalagi dengan alat ini itu juga bisa untuk apabila ada kawan pengen minjem motor. Jadi untuk menolak secara halus cukup dengan cara seperti ini, kunci rahasia seperti ini, atau dibilang nih kunci ganda. Jadi karena saat dia posisinya netral, mesin tetap hidup, tapi saat masuk gigi mesin mati. Di engkol pun dia nggak bakal bisa hidup, di starter pun juga nggak bakal bisa hidup. Jadi untuk menormalkan kembali cukup kita geser lagi saklarnya posisi on. Nah, untuk posisi lebih rapinya itu mungkin sobat bisa mau diletak di mana, yang penting tidak nampak sama orang lain, cukup si pemilik yang tahu di mana posisi saklarnya ini. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang suka dengan video ini, tolong bantu like-nya, dan kedepannya saya akan tampilkan video yang terbaru, cara menghidupkan motor dengan sistem sensor sentuh jari dengan alat-alat yang sederhana. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Semoga ini dapat dipahami. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, bisa tanya-tanya lewat komen. Saya akan membalas satu persatu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.